semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Brigita Octavia Berusbayang dengan NPM 2207111812 dan teman saya Vinita Irina Tiramamesa dengan NPM 2207111775. Perkenalkan, nama saya Daniel Juyananto, NPM 2207111801. Perkenalkan, nama saya Gilar Dilan Mahendra dengan NPM 220711800. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah kami buat yang bernama CareYou. Di sini kami membuat aplikasi kesehatan mental untuk para remaja. Kami memberikan nama aplikasi kami CareYou. Dengan filosofi, aplikasi kami ini kan dikhususkan untuk remaja ya. Remaja zaman sekarang butuh perhatian, jadi kami namain aja Care. Untuk You-nya sendiri, itu buat si pengguna aplikasi kami nanti. Kami membuat aplikasi ini dikarenakan banyaknya remaja zaman sekarang yang memiliki gangguan mental, dikarenakan media sosial, lingkungan pertemanan, dan masih banyak lagi. Untuk keunggulan aplikasi kami menyediakan alarm untuk para pengguna aplikasi kami yang berfungsi sebagai pengingat untuk meminum obat serta untuk pengingat jadwal konsultasi ke dokter. Nah, kami mengambil 3 contoh aplikasi kesehatan. Ada Halodoc, SehatQ, dan Klik Dokter. Nah, di sini aku bakal jelasin fungsi-fungsi ketiga aplikasi tersebut. Untuk yang pertama, Halodoc menyederhanakan akses kesehatan dengan memanfaatkan internet untuk Anda bisa berinteraksi langsung dengan dokter pilihan lewat smartphone. Yang kedua, SehatQ. SehatQ sendiri merupakan aplikasi kesehatan digital dengan fitur terlengkap untuk mendukung kesehatan keluarga yang sehat. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu Klik Dokter. Chat dokter online secara langsung dan pribadi, booking online jadwal konsultasi dengan dokter, memudahkan Anda untuk melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter secara gratis selama 24 jam setiap hari. Untuk yang selanjutnya adalah keunggulan dari ketiga aplikasi tersebut. Untuk yang pertama yaitu Halodoc, menawarkan layanan membeli kebutuhan medis melalui fitur farmasi delivery. Halodoc bekerja sama dengan 1000 apotik di seluruh wilayah Indonesia untuk menyediakan layanan ini. Untuk yang kedua ada SehatQ, menyediakan online shop untuk obat-obatan, alat medis, kecantikan, vitamin, dan lainnya. Selanjutnya, untuk aplikasi yang ketiga ada Klik Dokter, yang selalu menjamin privasi Anda saat berkonsultasi dengan dokter secara online. Setiap percakapan yang dilakukan pada website dan aplikasi Klik Dokter akan terjamin kerahasiaannya. Begitu pula dengan diagnosis yang diberikan oleh dokter. Nah, di balik keunggulan-keunggulan tadi, terdapat pula kekurangan dari aplikasi-aplikasi tersebut, seperti Halodoc yang memiliki waktu konsultasi yang terlalu singkat, hanya sekitar 30 menitan saja. Untuk SehatQ memiliki harga yang relatif mahal. Sementara Klik Dokter, waktu konsultasi secara gratis terlalu singkat, hanya sekitar 15 menitan saja. Kemudian, dari aplikasi-aplikasi tadi, kami melihat ada potensi yang dapat kami masukkan ke dalam aplikasi kami. Yang pertama, untuk Halodoc, dapat memberikan bintang untuk dokter yang bersangkutan setelah kita menggunakan jasanya. Menyediakan layanan offline untuk mengantisipasi kejadian darurat pada pasien. Untuk aplikasi kedua, ada SehatQ, menyediakan layanan offline untuk mengantisipasi kejadian darurat pada pasien, memperpanjang waktu operasional aplikasi. Dan yang ketiga ada Klik Dokter, menyediakan layanan offline untuk mengantisipasi kejadian darurat pada pasien, memperpanjang waktu live chat, dan memperluas topik. Ini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Pertama, akan menjelaskan tentang flowchart.
Di sini ada 3 menu utama, yaitu pertama tanya dokter. Di sini kita akan memilih konsultan. Lalu kita disuruh memilih psikolog untuk melakukan konsultasi. Lalu mengatur jadwal sesuai keinginan kita. Lalu di sini ada alarm untuk memberitahu jadwal yang kita pilih. Bisa diakses melalui handphone dan smartphone. Lalu diatur jadwal ada ringkasan pembayaran. Terus metode pembayaran dan pembayaran. Jika ingin mengganti metode pembayaran, maka akan kembali ke ringkasan pembayaran. Kedua, kesehatan mental. Di sini ada 3 macam, yaitu stres, gangguan kecemasan, dan depresi. Kita memilih psikiater atau psikolog. Jika memilih psikiater, maka ada konsultasi sekarang dan konsultasi nanti. Jika konsultasi nanti, kita akan memilih jadwal dan mengatur jadwal itu sendiri. Lalu, metode pembayaran dan pembayaran. Jika konsultasi sekarang, maka akan bisa langsung menelpon atau menghubungi dokter yang kita pilih. Lalu psikolog, kita memilih psikolog, lalu bisa ada 2 macam, yaitu konsultasi sekarang, langsung ke metode pembayaran dan pembayaran. Terus konsultasi nanti, kita harus memilih jadwal, lalu ke metode pembayaran dan langsung membayar. Di sini di kesehatan mental ada tempat untuk cerita. Ini di sini harus memilih psikiater untuk tempat bercerita kita, untuk curhat gitu, semacam curhat. Dan kita harus memilih jadwal, dan di sini tidak ada pembayaran atau gratis. Janji temu dengan dokter, psikolog klinik, lalu pilih psikolog, pilih jadwal yang kita inginkan, pilih tempat seperti rumah sakit atau klinik. Terus pilih pasien. Yang dimaksud di sini itu akun kita. Jika ingin mengubah akun kita, maka akan kembali ke pilih pasien, karena yaitu akan berubah sesuai akun kita. Jika ingin menambah profil, misalnya teman atau sahabat yang sakit, maka kita bisa menambahkan profil teman kita tersebut. Lalu konfirmasi rincian pasien, ringkasan pembayaran bisa melalui bayar di tempat atau di rumah sakit, lalu online. Oke, sekian. Di sini saya akan menjelaskan desain mockup yang telah kami buat. Nama untuk aplikasi kita yaitu CareU, dan ini adalah loading screen-nya seperti ini. Kemudian ada pilihan sign up. Jika kita belum mempunyai akun, kita bisa sign up dan memasukkan nama lengkap kita, email atau nomor telepon, dan password. Atau kita bisa sign up melalui Google, Apple, dan Facebook. Jika kita telah mempunyai akun, kita bisa langsung login saja dengan memasukkan email atau nomor telepon dan password kita, kemudian login. Nah, untuk tampilan beranda dari aplikasi kita seperti ini, kita mempunyai beberapa layanan. Yang pertama, kesehatan mental. Nah, di sini kami sudah membuat berbagai penjelasan tentang macam-macam penyakit dari kesehatan mental. Yang pertama adalah ada stres, kemudian gangguan kecemasan, dan depresi. Nah, di sini kita bisa memilih psikiater maupun psikolog. Nah, untuk psikolog dan psikiaternya, contohnya seperti ini. Kita bisa konsultasi tepat pada waktunya, yaitu konsultasi sekarang, maupun kita dapat membuat jadwal konsultasi. Nah, misalnya nih kita ingin konsultasi sekarang. Nah, setelah konsultasi
kita akan diberikan resep obat. Nah, kita akan langsung diarahkan ke halaman ini. Nah, ini misalnya diberikan obat A1 dan obat B2. Kemudian kita langsung check out. Nah, kemudian kita akan diarahkan kepada menu pembayaran. Di sini ada detail tagihannya, yaitu konsultasi 30 menit obat A dan obat B. Kemudian total. Untuk pembayarannya sendiri bisa bisa melalui m-banking maupun e-wallet. Nah, kita pencet bayar. Kemudian jika berhasil akan seperti ini. Kemudian kita kembali ke beranda. Nah, pada kesehatan mental ada satu lagi, yaitu jika kita butuh sekedar teman curhat atau teman chat, kita bisa menghubungi psikolog. Nah, ini contohnya. Klik chat. Kemudian model tampilan chatnya seperti ini. Di sini kita diberi batas waktu yaitu 1 jam atau 60 menit. Jika sudah selesai, maka akan seperti ini. Jika kita ingin memperpanjang waktunya, kita bisa membeli premium dan membayar sesuai hari yang telah ditentukan. Kemudian fitur tanya dokter. Di sini mirip-mirip dengan fitur yang tadi, yang teman curhat itu. Di sini kita bisa chat, dan di sini juga diberi batas waktu yaitu 1 jam. Kemudian janji temu dokter. Di sini kita bisa membuat janji temu jika kita sudah membuat janji temu, maka tinggal membayar. Kemudian untuk obat, di sini dijual obat A, B, C, D, E, F, G, H. Jika kita ingin membeli, cukup klik tanda tambah ini, kemudian check out dan bayar. Kemudian untuk jika kita telah membeli obat dan telah dikonsultasikan kepada dokter atau psikolog psikiater, maka akan ada jadwal minum obat. Contohnya seperti ini. Kita juga bisa menyalakan alarm agar tidak lupa. Demikian mockup yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam mockup ini. Sekian. Nah, itulah aplikasi yang udah kami buat. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa.